Baik, selamat pagi para siswa yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 11 SMA Xaverius Lubuk Linggau. Pada pagi hari ini kita akan mendalami materi tentang sifat-sifat gereja. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali kegiatan kita dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Para siswa yang terkasih, sekali lagi selamat berjumpa, selamat bertemu kembali. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, penuh syukur, dan dalam cinta serta kasih Tuhan selalu. Dalam materi sebelumnya kita sudah membahas hal berkaitan dengan hierarki dalam gereja Katolik dan juga peranan awam dalam gereja Katolik. Nah, pada poin ini kita akan mempelajari berkaitan dengan sifat-sifat gereja, khususnya dalam gereja Katolik. Sebelum masuk pada materi ini, saya ingin menyatakan bahwa setiap agama itu pasti memiliki sifat-sifat khas tertentu. Agama Katolik memiliki sikap khasnya sendiri, agama Kristen memiliki sikap khasnya sendiri, begitupun dengan agama Islam, begitupun dengan agama Hindu, begitupun dengan agama Buddha, begitupun dengan agama Konghucu. Sifat-sifat khas itulah yang menjadi memang menjadi satu-satunya milik dari agama itu. Nah, setiap agama pasti memiliki hal tersebut. Oleh sebab itu, masing-masing dari umat beragama itu diharapkan adalah memahami sifat khasnya masing-masing dan kemudian mau untuk mengikuti ajaran-ajaran agamanya. Nah, maka selalu saya katakan dalam memulai bab pelajaran agama, selalu saya katakan bahwa kita sebagai umat beragama, kalau kita beragama Katolik harus mengatakan saya 100% Katolik. Kalau Anda beragama Kristen harus mengatakan saya 100% Kristen. Kalau Anda beragama Islam harus mengatakan saya 100% Islam. Kalau saya beragama Hindu, Anda harus mengatakan bahwa saya 100% Hindu. Kalau saya beragama Buddha, harus mengatakan bahwa 100% saya Buddha. Kalau Anda beragama Konghucu pun harus mengatakan bahwa saya 100% Konghucu, agama Konghucu. Apa maksudnya? Maksudnya ialah bahwa saya benar-benar sebagai umat beragama, kita sebagai umat beragama mau untuk mengikuti ajaran-ajaran agamanya itu secara penuh, tidak setengah-setengah. Dan dalam bagian kepenuhan itu, setiap agama memiliki sifat-sifat khasnya masing-masing. Dalam hal ini, yang akan kita pelajari adalah sifat-sifat yang ada dalam khas gereja Katolik. Ya, yang ada dalam khas gereja Katolik. Nah, para siswa yang terkasih, dalam gereja Katolik ada 4 sifat-sifat gereja. Ada 4 sifat gereja, yakni 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. Sekali lagi, dalam gereja Katolik ada 4 sifat gereja, yakni 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. 4 sifat gereja inilah yang
dalam gereja Katolik menjadi ciri khas dalam gereja Katolik. Namanya ciri khas itu berarti hanya ada dalam gereja Katolik. Kalau khasnya agama Kristen berarti itu khas memang hanya ada dalam agama Kristen. Kalau khasnya dalam agama Islam berarti itu hanya ada khasnya dalam agama Islam. Begitupun dengan Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan karena khasnya itu berarti ya memang tidak ada duanya, ya memang khasnya agama yang bersangkutan. Maka baik kalau kita sebagai umat beragama saling memahami dan mengerti tentang hal-hal tersebut. Nah, 4 sifat gereja, kita kembali ke poin ini. 4 sifat gereja. 1, kudus, katolik, dan apostolik. Kita akan membahasnya satu persatu. Sifat gereja yang pertama yakni 1. Disebut gereja yang 1. Gereja yang dimaksudkan di sini itu sekali lagi adalah bukan gedungnya, bukan bangunannya, tetapi adalah gereja yang dimaksudkan di sini adalah seluruh umat beriman Kristiani Katolik yang mempercayai Kristus. Artinya bahwa di sini bukan hanya sekedar gedungnya, bukan hanya sekedar tempatnya, tetapi menyangkut seluruh umat yang ada di dalamnya, menyangkut seluruh komponen yang ada dalam keberimanan orang Katolik itu. Nah, dikatakan gereja yang 1. Alasan gereja disebut 1 itu adalah pertama, 1 karena iman para anggotanya. Yang kedua, 1 dalam pimpinan, yakni hierarki gereja. Kita sudah melihat kemarin dalam hierarki gereja ada susunan, ada tata susunan, ada tata susunan kepemimpinan dalam gereja Katolik. Dan yang ketiga, 1 dalam ibadat dan sakramen. Maksudnya adalah sebagai berikut. 1 karena iman para anggotanya. Orang Katolik berimankan Katolik itu beriman akan Allah, akan berimankan akan Allah melalui atau dalam diri Yesus Kristus. 1 disatukan karena iman. Disebut orang Katolik itu karena mereka disatukan karena iman. Kalau dalam konteks yang lebih besar, ya, saya berbicara yang bukan hanya gereja Katolik, misalnya dalam konteks yang lebih luas, dalam agama-agama lain, kalian yang disebut sebagai orang Kristen, Protestan juga dipersatukan karena iman, itu kan? Kalian yang disebut sebagai orang Islam tentu juga dipersatukan karena iman. Kesatuan ini karena iman. Begitupun dengan yang agama Buddha. Begitupun dengan agama Hindu. Agama Buddha, agama Hindu juga. Kalian yang beragama itu dipersatukan karena iman. Maka dalam konteks gereja Katolik di sini dikatakan gereja yang 1 itu karena iman. Iman para anggotanya. Ya, dipersatukan karena iman. Yang kedua, 1 dalam pimpinan melalui hierarki gereja dari paus, kemudian para uskup, dan kemudian yang dibantu oleh diakon dan serta imam yang sudah kita pelajari di bab 2 sebelumnya. Dan yang ketiga adalah 1 dalam ibadat dan sakramen. Maksudnya ibadat dan sakramen di sini dalam bahasa sederhananya adalah 1 dalam tata cara ibadah. Itu ya kalau kita memahami secara umum. 1 dalam tata cara ibadah. Misalnya, orang Katolik yang ada di negara Norwegia, orang Katolik yang ada di negara Timur Leste, orang Katolik yang ada di negara Brasil misalnya, atau yang ada di negara dimanapun mereka berada, dan juga yang ada di Indonesia, itu mereka ada dalam 1 tata cara
ibadah yang sama. Yang namanya Katolik tetap tata cara, ritus-ritus ibadahnya itu sama. Gitu ya. Sama kalau misalnya dalam agama lain pun demikian. Kalau kalian yang misalnya disebut sebagai yang beragama Buddha, kebetulan misalnya Vihara Buddha Maitreya, dimanapun kalian berada, kalau dalam konteks masih dalam keberimanan agama Buddha, lingkup Vihara Buddha Maitreya, pasti ritus tata cara ibadahnya pun sama, ya kan? Lalu kalian yang beragama Islam, tentu juga ritus tata cara ibadahnya, cara menjalankan sholatnya pun tetap sama. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, begitupun dengan agama Hindu, agama yang lainnya. Maka dimaksudkan gereja yang satu dalam agama Katolik di sini adalah dipersatukan karena iman, itu pertama. Yang kedua, dipersatukan oleh hierarki. Satu dalam pimpinan hierarki gereja dan satu dalam ibadat dan sakramen, maksudnya satu dalam tata cara ibadah. Itu ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian bagaimana upaya memperjuangkan kesatuan gereja sebagai orang Katolik? Kalau ini yang khusus Katolik misalnya. Satu, aktif berpartisipasi dalam kehidupan bergereja. Kedua, setia dan taat kepada persekutuan umat dan hierarki. Yang ketiga, jujur dan terbuka antar satu dengan yang lain. Kemudian, lebih melihat persamaan daripada mempersoalkan perbedaan. Dan yang kelima, mengadakan kegiatan bersama seperti doa bersama. Itu upaya memperjuangkan kesatuan-kesatuan. Karena apa? Dasarnya kesatuan adalah dasar imannya sama, satu dalam pimpinan, dan juga ritus tata cara ibadahnya pun sama. Kalau disebut orang Katolik, mau di Lubuk Linggau, mau di Bengkulu, mau di Jambi, di tempat manapun tetap sama. Begitupun dengan kalian yang beragama lainnya. Ketika masih dalam konteks yang sama, dalam agama yang sama, dalam satu garis yang sama, pasti ritus tata cara ibadahnya pun sama. Kita masuk pada poin yang kedua, gereja yang kudus. Apa yang dimaksudkan yang kudus di sini? Alasan gereja disebut kudus itu adalah, pertama, sumber gereja berasal adalah kudus. Gereja didirikan oleh Kristus, oleh Yesus Kristus. Dan dalam hal ini, gereja menerima kekudusan dari Kristus sendiri. Maka, yang dinamakan dengan gereja yang kudus bukan berarti otomatis orang-orang yang ada dalam gereja Katolik itu semuanya kudus, semuanya suci. Tahu artinya kudus kan? Tahu artinya bukan berarti otomatis kalau dia itu orang Katolik itu kudus, itu suci. Itu bukan. Tetapi pertama-tama disebut gereja yang kudus karena dasar pendirinya adalah kudus. Dia adalah suci. Karena dasar pendirinya itu suci, maka diharapkan para pengikutnya pun dapat meneladan kesucian dari pendirinya itu. Maka tujuan dan arah gereja adalah kudus, adalah suci. Tujuan dan arahnya tetap suci. Dan gereja bertujuan untuk kemuliaan Allah dan penyelamatan manusia. Nah, lalu supaya menyerupai dengan pendirinya yang kudus itu, maka anggota-anggota dalam gereja pun diarahkan supaya bisa hidup secara kudus, bisa hidup secara suci. Artinya semua dipanggil menuju kekudusan itu sebagai orang Katolik. Nah, anggota-anggota gereja Katolik itu kudus yang ditandai melalui pembaptisan dan dipersatukan melalui
iman, harapan, dan cinta yang kudus. Ya, artinya dengan pembaptisan orang diharapkan untuk mau hidup menuju kepada kekudusan itu. Ya, mau menuju kepada kekudusan sebagaimana pendirinya adalah kudus, adalah suci. Gitu ya. Ini berkaitan dengan poin yang kedua, gereja yang kudus. Nah, bagaimana mewujudkan kekudusan gereja itu? 1. Saling memberi kesaksian untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Dikatakan sebagai anak-anak Allah itu untuk mengatakan bahasa lain adalah umatnya. Saling memberi kesaksian untuk hidup sebagai orang umat beragama yang baik, sebagai orang Katolik, kira-kira seperti itulah. Kemudian merenungkan dan mendalami kitab suci, khususnya ajaran dan hidup Yesus yang merupakan arah dan pedoman hidup kita. Kita yang dimaksudkan di sini adalah kitanya orang Katolik, gitu ya. Ini poin tentang kekudusan atau gereja yang disebut kudus. Maka gereja disebut kudus di sini adalah karena pendirinya itu adalah kudus, adalah suci. Maka diharapkan umat beriman yang ada di dalamnya dapat meneladan kesucian, kekudusan dari pendirinya itu. Dan supaya umat beriman diarahkan kepada Allah untuk hidup secara suci, secara kudus. Nah, kita masuk poin yang ketiga. Sifat gereja yang ketiga, gereja yang Katolik. Apa maksudnya Katolik di sini? Katolik itu artinya adalah umum, universal, atau meresapi segala-galanya. Ini artinya Katolik. Apa maksudnya gereja yang Katolik? Sifat gereja yang Katolik ini, yang artinya umum, universal, meresapi segala-galanya ini. Gereja yang Katolik berarti bahwa gereja diperuntukkan bagi segala manusia dari segala bangsa, tempat, dan zaman. Sekali lagi, gereja disebut Katolik berarti bahwa gereja diperuntukkan bagi segala manusia dari segala bangsa, tempat, dan zaman. Nah, ini detailnya, penjelasannya. Dikatakan gereja disebut Katolik itu karena, pertama, hidup di tengah segala bangsa. Realitas bahwa gereja Katolik, orang-orang Katolik itu hidup di tengah pluralitas, di tengah heterogenitas, bukan homogenitas. Tahu homogen? Kalau homogen itu sama, tapi kalau heterogen itu berbeda. Maka hidup di tengah segala bangsa, hidup di tengah segala heterogenitas, segala keberagamannya. Nah, ajaran gereja itu dapat diwartakan untuk segala bangsa dengan keanekaragamannya. Dan dalam hal ini, gereja terbuka terhadap semua bangsa dari berbagai daerah, agama, suku, dan budaya. Maksudnya di sini ialah bahwa pada poin yang ketiga yang gereja terbuka terhadap semua bangsa dari berbagai daerah, agama, suku, dan budaya. Dalam gereja Katolik itu tidak membatasi sekat-sekat. Oh, dia itu orang Jawa, dia itu orang Batak, dia itu orang Bali, dia itu orang Chinese, dia itu orang Ambon, dan lain sebagainya. Tidak membatasi demikian. Asalkan dipersatukan dalam iman, status mereka itu sama sebagai warga gereja. Artinya terbuka terhadap semua bangsa.
Dan dalam hal ini Gereja Katolik tidak menutup diri terhadap kebenaran-kebenaran dalam agama lain. Maksudnya ialah bahwa gereja tetap sejalan dengan agama-agama lain. Gereja juga tetap sejalan dengan sifat-sifat khasnya agama-agama lain. Gereja tidak mau mempertentangkan antara sifat khasnya agama Katolik dengan sifat khasnya agama Buddha, agama Kristen, agama Islam, agama Konghucu. Nah itu seiring sejalan. Mengapa seiring sejalan? Karena dalam semua agama tetap diarahkan tujuannya adalah kebaikan bersama, ke bonum comuni, yang dasarnya adalah dari Allah sendiri. Ini maka gereja disebut Katolik. Itu artinya gereja itu bersifat universal, tidak menutup diri, tidak inklusif, tetapi eksklusif. Tidak eksklusif, tidak menutup dirinya, tetapi tidak berusaha untuk menutup dirinya, tetapi mau terbuka. Nah, ini maka dikatakan di sini terbuka terhadap semua bangsa dari berbagai daerah, agama, suku, dan budaya. Tidak menutup diri. Artinya tidak semata-mata bahwa agama Katolik ini satu-satunya jalan kepada Allah. Bukan seperti itu. Tetapi seiring sejalan juga dengan agama-agama lain, untuk membangun dunia ini kepada bonum comune, kepada kesejahteraan umum, kesejahteraan bersama yang dasarnya adalah dari Tuhan, dari Allah sendiri. Kemudian dari sifat kekatolikan gereja yang keempat, iman dan ajaran gereja ini bersifat umum. Artinya dapat diterima dan dihayati oleh siapa saja. Maksudnya adalah iman dan ajaran gereja bersifat umum, dapat diterima dan dihayati oleh siapa saja. Hal-hal baik yang diajarkan dalam agama Katolik, yang ada dalam gereja Katolik, itu tidak semata-mata juga khas untuk agama Katolik saja, tetapi bisa dihayati oleh orang-orang dari agama lain tanpa dia harus menjadi orang Katolik. Hal yang sama juga tentu berlaku dalam agama lain. Hal-hal kebaikan yang ada dalam agama Buddha, dalam agama Hindu, dalam agama Konghucu, dalam agama Islam, dalam agama Kristen, itu pun juga dapat dihayati oleh orang-orang Katolik tanpa dia harus masuk dalam agamanya. Karena dalam ajaran-ajaran agama itu semua terarah kepada kebaikan bersama. Maka dikatakan di sini sifatnya adalah universal. Gitu ya. Ini maksud dari arti gereja yang Katolik ini. Maka dikatakan gereja yang Katolik maksudnya adalah gereja yang universal, tidak menutup diri, mau membuka dirinya terhadap yang lain dan juga terbuka terhadap yang lain. Itu kira-kira maksudnya demikian. Lalu berkaitan dengan ini, ajaran gereja dapat diwartakan untuk segala bangsa dengan keanekaragamannya. Tidak hanya terbatas pada suku tertentu, pada budaya tertentu, tapi terhadap semua. Ya. Kemudian sifat gereja yang keempat yakni apostolik. Gereja disebut apostolik karena berhubungan dengan para rasul yang diutus oleh Kristus. Kita sebelumnya sudah mempelajari dalam materi tentang hierarki gereja berkaitan dengan para rasul. Ya. Yang
dalam sejarahnya Yesus memiliki 12 murid dan kemudian murid-murid itu disebut dengan rasul-rasul dan kemudian ada yang disebut dengan para rasul dan itulah yang nanti akan menjadi dasar dari hierarki gereja. Dalam hal ini gereja disebut apostolik karena gereja berhubungan dengan para rasul yang diutus oleh Kristus. Artinya dasar dari adanya gereja ini adalah pertama-tama dari Yesus yang memiliki rasul-rasul itu. Nah, hubungan yang dimaksudkan di sini itu tampak dalam hal-hal berikut. Pertama, legitimasi fungsi dan kuasa hierarki berasal dari para rasul. Legitimasi itu maksudnya adalah kekuasaan struktur hukum, kekuasaan struktur, legitimasi fungsi dan kuasa hierarki berasal dari para rasul. Fungsi dan kuasa hierarki diwariskan dari para rasul. Ini yang kemarin sudah saya terangkan dalam materi bab 2, maka tidak akan saya terangkan lagi di sini. Yang jelas bahwa adanya hierarki, adanya struktur kepemimpinan gereja itu berasal dari para rasul. Kemudian ajaran-ajaran gereja diturunkan dan berasal dari kesaksian para rasul. Dan yang ketiga, ibadat dan struktur gereja pada dasarnya berasal dari para rasul. Kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam gereja sekarang atas dasar kitab suci itu juga didasarkan dari kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi pada zaman para rasul, pada zaman Yesus bersama dengan murid-muridnya saat itu. Ya. Maka gereja yang apostolik itu maksudnya adalah di sini gereja ini didirikan atas dasar para rasul, berhubungan dengan para rasul yang diutus oleh Yesus itu. Nah, ini para siswa yang terkasih berkaitan dengan gereja yang apostolik. Maka sekali lagi, gereja yang apostolik ini maksudnya adalah gereja ini dibangun atas dasar para rasul. Karena ada rasul-rasul itulah, maka sekarang ada gereja. Karena Yesus memiliki para rasul itulah, dan rasul-rasul itu anggaplah sebagai pengikut-pengikut Yesus yang pertama, atas dasar itulah maka sekarang ada gereja seperti yang sekarang. Dan tradisi kebiasaan-kebiasaan mereka yang didasarkan dari kitab suci, yang menjadi kebiasaan kehidupan mereka, itulah juga yang diwariskan secara terus-menerus dalam kehidupan gereja sampai sekarang. Entah dari tata cara ibadatnya, ataupun juga dari struktur kepemimpinan hierarkinya, ataupun juga dari kebiasaan-kebiasaannya. Ini ya, berkaitan dengan gereja yang apostolik. Nah, maka bagaimana sebagai orang Katolik kalau mewujudkan keapostolikan gereja? 1. Setia mempelajari Injil sebagai iman gereja para rasul. Mempelajari kitab suci sebagai iman gereja para rasul. Para rasul dan mendasarkan iman mereka, kebiasaan mereka dari kitab suci. Maka sebagai orang Katolik pun sekarang harus mendasarkan juga dari kitab suci. Dan juga terus mempelajari Injil, mempelajari juga kitab suci. Lalu menafsirkan dan mengevaluasi situasi konkret kita dengan iman gereja para rasul. Situasi konkret gereja sekarang dengan situasi zaman para rasul tentu berbeda, karena sudah ratusan tahun yang lalu ribuan tahun yang lalu. Dengan situasinya tentu berbeda.
Maka kita harus bisa mengkonkretkan dengan situasi sekarang itu dan menyesuaikan dengan situasi gereja yang sekarang itu seperti apa. Dan yang ketiga, setia dan loyal kepada pimpinan gereja sebagai pengganti para rasul, atau setia dan loyal kepada hierarki sebagai pengganti para rasul. Itulah kenapa kalau orang-orang Katolik atas dasar sifat ini selalu mendasarkan dirinya berkaitan dengan kepemimpinannya itu selalu kepada hierarki, kepada imam, romonya, pastornya, kemudian kepada uskupnya, dan juga kepada pausnya. Itu ya, karena mereka satu dalam pimpinan. Baik para siswa yang terkasih, ini berkaitan dengan 4 sifat gereja. Maka apa tadi 4 sifat gereja itu? 1. Kudus, Katolik, Apostolik. 1. Karena dipersatukan dalam iman. Dipersatukan dalam iman, 1 dalam iman, 1 dalam pimpinan, dan yang ketiga 1 dalam ibadat dan sakramen atau 1 dalam tata cara peribadahan. Yang kedua, gereja disebut kudus itu karena pendirinya sendiri adalah kudus. Maka diharapkan umat beriman yang ada di dalamnya itu dapat mengikuti kekudusan pendirinya itu. Dipanggil menuju kekudusan itu. Maka tentu pola-pola ajaran-ajaran yang ada di dalamnya itu adalah kudus. Dasar dan tujuannya adalah kudus. Maka umat yang mengikutinya bersama-sama berjalan menuju kepada kekudusan, menuju kepada kesucian itu. Kemudian sifat yang ketiga, Katolik itu artinya universal. Artinya gereja Katolik itu sifatnya universal, diutus kepada seluruh umat manusia. Gereja mau terbuka terhadap yang lain, terhadap pluralitas, terhadap yang lain, terhadap keberagaman-keberagaman itu, terbuka terhadap yang lain, dan juga membuka diri terhadap keberagaman segala pluralitas itu. Karena disadari bahwa seluruh umat beragama di sini bersama-sama menuju kepada kekudusan, menuju kepada bonum comune, kesejahteraan bersama, kesejahteraan umum itu. Maka sebagai gereja yang universal, untuk orang Katolik sendiri diutus untuk membangun kesejahteraan bersama itu demi kebahagiaan seluruh umat manusia. Dan yang keempat disebut apostolik karena dibangun dan didirikan atas dasar para rasul. Maka karena hal itu orang-orang Katolik diharapkan untuk setia dan loyal kepada hierarki sebagai pengganti para rasul. Ini para siswa berkaitan dengan 4 sifat khas gereja Katolik. 4 sifat khas gereja Katolik ini sekali lagi hanya ada dalam gereja Katolik. Setiap agama pasti memiliki sifat khasnya sendiri. Maka sifat masing-masing dari kekhasan agama-agama itu tidak lain tujuannya adalah demi kesejahteraan bersama sebagaimana yang didambakan oleh Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah menghendaki supaya umat manusia ini bisa bersatu padu untuk hidup demi kebaikan bersama, bonum comune. Maka entah sifat agama Katolik, entah sifat agama Kristen, entah sifat agama Islam, entah sifat agama Buddha, entah sifat agama Hindu, entah sifat agama Konghucu, itu semua
seiring sejalan untuk menuju kepada kesejahteraan bersama, kesejahteraan umum seluruh umat manusia demi penyelamatan manusia, sebagaimana yang didambakan oleh Allah sendiri, supaya manusia semua menuju kepada kebaikan bersama itu. Baik para siswa, demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi berkaitan dengan sifat-sifat gereja ini. Dan untuk tugas itu sudah saya sampaikan dalam pertemuan minggu yang lalu sebelum saya terangkan dalam video ini. Dengan video ini, maka untuk hari ini tidak ada tugas tertulis. Tidak ada tugas tertulis. Tugas tertulisnya itu sudah saya sampaikan hari Selasa yang lalu. Demikian para siswa yang dapat saya jelaskan. Semoga semakin menambah pengetahuan kita berkaitan dengan gereja Katolik, dan untuk yang beragama Katolik semakin memperkaya imannya. Baik para siswa yang terkasih, mari kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian para siswa, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, penuh syukur, dan dalam cinta serta kasih Tuhan selalu. Selamat bertemu kembali dalam pertemuan berikutnya. Dan sekali lagi, untuk hari ini tidak ada tugas tertulis. Tugas tertulisnya karena sudah disampaikan dalam pertemuan hari Selasa yang lalu. Salam sehat, tetap ikuti protokol-protokol kesehatan dalam situasi seperti ini sebagaimana yang diamanatkan oleh pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Amin.